Nanti Anda boleh bertanya ya, bebas. Saya ingin menjelaskan, mumpung ini penting, 5 jenis dan wilayah korupsi. Ya, ini jarang diketahui. Tidak ada dalam buku sosiologi manapun, silakan cari. Sosiologi korupsi ya ada. Ini ilmu baru, ilmu anyar. Ini dari guru saya, ya, yang orisinil. Satu, ada level korupsi orang memang karena betul-betul itu korupsi level yang paling rendah, korupsi yang dimaklumi, korupsi yang wajar. Orang melakukan korupsi di level corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Contohnya apa? Ada nggak yang saya kasih contoh? Dititipin uang terus diambil 1.000-2.000. Nah, dititipin uang kepake, ya orang biasa sehari-hari. Apalagi? Coba ke status pekerjaan, status sosial. Guru, ya, guru pakai motor kantor dipakai nganter anak sekolah. Korupsi bukan? Korupsi tapi karena kebutuhan, dia mungkin nggak punya motor atau terpaksa, ya itu kan kebutuhan. Orang kantor pakai telepon untuk kebutuhan pribadi, itu juga korupsi, tapi need dasarnya. Orang korupsi pakai fasilitas kantor apapun hanya untuk kebutuhan dirinya, itu corruption by need. Ini korupsi paling rendah, dimaklumi, wajar, tidak merusak ini. Ya, supir kantor, mobilnya dibawa ke rumah, bahkan ngantor istri, begitu datang ke rumah, ayo mau belanja teh, ayo mau punya mobil kantor. Korupsi bukan? Korupsi, tapi wajar. Guru SD, guru SMP, hari Minggu memakai mobil kantor dipakai piknik seharian oleh keluarga itu. Korupsi bukan? Korupsi, tapi wajar. Ya, nah itu corruption by need. Korupsi paling rendah yang dilakukan oleh manusia karena kebutuhannya, itu wajar. Yang kedua, di atas korupsi ini ada lagi yaitu corruption by read. Read apa artinya? Baca. Banyak orang ngantor di kantor pejabat baru diangkat, ya, kerja baru bertahun-tahun, tadinya tidak berniat korupsi dan tidak punya mental korupsi, tapi dia membaca apa yang dibaca? Membaca lingkungan, diajak sama temannya, atasannya, setelah korupsi ratusan juta, lalu setelah sekian bulan, setahun, 2 tahun, aman gini, nggak ada tuntutan, nggak dikejar, tidak diperkarakan, ya, tidak kena hukum, ya. Jadi dia membaca situasi untuk melakukan korupsi. Ini juga sama, wilayah korupsi. Atau dia melihat banyak kesempatan di kantor ini, ya, banyak kesempatan, banyak peluang melakukan korupsi. Atasan tidak tegas, aturan tidak jelas. Ketika dikorupsi, ya aman. Akhirnya diteruskan, muncullah budaya korupsi. Ini orang korupsi karena membaca-baca, corruption by read, termasuk temannya, ya, atasannya. Ternyata setelah dia tahu atasannya korupsi, setelah 2 tahun 3 tahun nggak ada hukumannya, padahal dia misalnya ngambil uang kantor 300 juta atau 500 juta misalnya, aman. Nah, akhirnya dia ikut-ikutan. Ini jenis corruption by read. Yang ketiga, apa? Gate, gerbang, pintu gerbang. Ini semuanya simbol. Maksudnya apa? Ini orang melakukan korupsi karena kesempatan yang terbuka. Tadinya tidak niat korupsi, tidak ada mental korupsi, tiba-tiba, Pak, tanda tangan. Nah, dia, sampai aman. Kemarin ada proyek yang kita ikuti itu. Tinggal 2M, mana? Gemar, proyeknya harus aman. Tidak lagi kebagian. Gitu, benar, aman. Tanda tangan. Pintunya terbuka, berai untuk melakukan korupsi.
aturan tidak ketat, hukum tidak berjalan, atas aku sama atau semua orang saling maklumi, sudah pintu terbuka, orang melakukan korupsi, corruption by gate. Ya, ini terjadi nggak? Terjadi di berbagai kantor, 3 ini semua ada di setiap instansi departemen. Nanti kita ke solusinya apa? Yang keempat, corruption by read. Nih satu lagi, 2 lagi. Apa? Lead. Nyastra ya. Need, read, gate, lead. Corruption by need, by read, by gate, by lead. Apa lead? Memimpin. Ini korupsi yang paling umum, paling populer di mana-mana. Korupsi terjadi karena jabatannya sebagai pemimpin. Karena kepemimpinan yang didudukinya. Ini peluang korupsi yang paling besar di departemen-departemen, ya, di kementerian, ya, di kantor-kantor. Ini yang terbanyak orang melakukan korupsi karena kepemimpinan, jabatannya sebagai pemimpin. Itu di mana-mana, ya. Kadang-kadang inilah yang membuka ini semua, ya, yang menyebabkan corruption by lead. Korupsi terjadi karena jabatan kepemimpinannya, ya. Bahkan banyak, apalagi di partai politik, ya, orang rebutan menjadi ketua atau ingin jadi pemimpin, kebanyakan ingin ini fasilitas, kemudahan, uang, kekayaan, ya. Akhirnya dia berebut menjadi ketua pemimpin agar mudah melakukan korupsi. Tapi itu di bawah sadar, ya, intinya ingin cepat kaya. Padahal kata Imam Syafi'i, saya pernah sering baca quote, ada yang pernah baca, seorang pejabat yang bertambah kekayaannya karena dari jabatan kepimpinannya, dari jabatannya, artinya sampai dengan pencuri. Imam Syafi'i. Jadi kalau ada rektor, direktur, kemudian dirjen, ya, menteri atau apa saja, kabag apapun, yang dari jabatannya dia bertambah kekayaannya, kata Imam Syafi'i mah dia pencuri. Hebat, ya. Itu akhlak Islam tuh kalau betul-betul diterapkan. Kekayaannya hanya dimaklumi bila hanya dari gaji semata-mata. Tapi kekayaannya tiba-tiba membengkak, bertambah besar, dia adalah pencuri. Ya, dan pencuri adalah mayoritas para pejabat kita di Indonesia. Karena kebanyakannya semuanya ingin memperkaya diri, rata-rata. Jarang yang betul-betul ingin memajukan masyarakat, menegakkan kesejahteraan, menegakkan keadilan. Hanya sedikit para pejabat yang pikirannya begitu, mengabdi. Apalagi yang dia menyiapkan diri untuk menata diri, tidak menambah kekayaannya. Pokoknya 5 tahun saya menjabat, saya nggak mau harta saya bertambah. Ya, saya akan betul-betul memeriksa diri untuk tidak bertambah fasilitas dan kekayaan saya, kecuali yang wajar-wajar saja, hanya dari gaji saja. Wah, jarang yang begitu. Karena jarang, maka kebanyakannya adalah pencuri. Yang kelima, ini yang paling parah, yang paling dahsyat, ya, corruption by apa, Mit? Daging. Simbol korupsi yang dilakukan karena dia tega memakan daging sesamanya, daging masyarakat kecil, daging guru-guru honorer, daging guru-guru SD, ya, dikorupsi, memakan daging saudaranya, masyarakatnya, oleh pejabat-pejabat yang tidak bermoral. Tuh, corruption by meat. Ini korupsi yang paling jahat dasarnya karena kerakusan yang ingin memperkaya diri, kemudian ketegaan melihat orang menderita. Meat, daging, ini korupsi yang paling jahat. Tujuannya jadi pejabat, jadi apapun, tujuannya adalah meningkatkan kekayaannya, ya, menjadi kaya secara cepat, gitu. Memperkaya diri tujuannya. Maka peristiwa yang umum terjadi adalah apa biasanya? Memotong anggaran, maaf, proyek, ya, kan itu, memotong gaji guru,
dari kementerian ke provinsi, di provinsi hilang sebagian, apalagi banyak yang digodol oleh para pejabatnya, guru-guru honorer menderita, yaitu misalkan sekian miliar tidak terbayarkan karena dicuri oleh pejabatnya, ya. Nah, semuanya ke sini. Inilah 5 jenis korupsi yang ada di Indonesia dalam kehidupan, ya. Orang melakukan korupsi karena kebutuhan, karena membaca, karena pintu yang terbuka, kesempatan yang terbuka, karena kepemimpinan, dan karena kejahatannya, ya, ketegaan memakan daging saudaranya sendiri. Lalu solusinya bagaimana? Solusi ini yang sangat berat, aturan yang sangat ketat, ya. Yang kedua, keteladanan pemimpinnya. Tapi siapa sekarang pemimpin yang punya keteladanan anti korupsi? Juga jarang, susah. Solusinya sebetulnya mah kebayang, satu, sistemnya dibuat agar korupsi tidak terjadi. Tapi itu susah, ya, karena kita ini belum sampai kepada bangsa yang disiplin, apalagi ketat dengan aturan, agak susah. Yang kedua, dibuat aturan yang sedemikian rupa sehingga orang tidak punya peluang untuk korupsi, itu juga susah. Ya, karena justru orang tuh mencari-cari peluang agar bisa melakukan korupsi, penyelewengan dan sebagainya. Itu rata-rata di mana-mana. Yang ketiga, yang paling penting adalah kepemimpinan, keteladanan. Ini juga sama, makin susah lagi. Ya, ini aturan yang ketat. Ini sistem yang dibuat agar tidak ada peluang korupsi, ya, tapi susah. Ketiga-tiga ini susah, dan yang paling sulit adalah ini, karena walaupun aturan tidak ketat, walaupun sistem yang diciptakan mungkin masih lemah, tapi kalau keteladanan tercipta dalam sebuah lembaga, kantor, organisasi, kementerian, maka korupsi akan berkurang. Ya, ini semuanya akan drastis berkurang. Ya, inilah 5 fenomena sosiologi, ya, jenis dan wilayah korupsi yang terjadi di Indonesia di berbagai kantor, lembaga, departemen dimanapun, yang harusnya dari sinilah pemberantasan korupsi itu dilakukan berdasarkan situasi dan kasusnya. Ya, itu saja sebagai tambahan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, menambah, menyumbangkan ilmu sosiologi korupsi. Nah, ini sosiologi korupsi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.